Adi, jangan diulang lagi itu yang menjadi caranya untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia? Saya ingin komentar dua hal. Pertama, kalau bicara tentang pileg, anatomi kekuatannya itu terletak pada caleg dan mesin partai. Kenapa Golkar itu naik secara signifikan? Kalau kita iris satu-satu, satu dapil itu ada dewa-dewa yang mereka turunkan. Ada nama besar yang mereka punya. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat misalnya, ada Erwin Aksa dan ada Ahmad Zaki. Dua orang yang saya kira bisa membuat Golkar dapat satu kursi. Ataupun misalnya Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri, itu bisa cek kawan-kawan PDIP. Yang punya nama besar 5 orang. Ada Mas Hinton, ada Iriko, ada Once, ada Ketua DPRD PDIP Jakarta, Pak Pras, dan Roni Talib. Ya? Cuma dapat satu. Bisa cek, apakah partai lain juga melakukan pola hal yang sama? Yang ingin saya katakan adalah, kalau ada satu partai, setiap dapil yang ngisi bisa dicek. Rata-rata ada caleg-caleg yang diturunkan itu adalah mereka yang resource politiknya kuat, punya nama besar dan petarung. Begitupun dengan Golkar kalau kita hitung adalah mereka yang ingin maju di 2024 ini sebagai calon pilkada. Dia itu dipersyaratkan untuk maju sebagai pileg, sebagai tiket untuk mereka untuk mendapat tiket. Sebut saja Bu Airin misalnya. Dia itu kemudian disuruh dalam tanda kutip maju untuk gubernur, tapi kuncinya satu, harus menang jadi anggota dewan di Banten Raya. Itu salah satu contoh sebenarnya betapa partai-partai ini sebenarnya ujung tombaknya ada pileg. Ataupun partainya Bang Viva, bisa cek. Nama dua artis besar, Uya Kuya sama Farel. Kalau nggak Uya Kuya dan Farel, dua dapil ini nggak dapat ini kursi. Nah yang kedua, bagaimana cara ingin menghilangi politik uang? Satu, bikin undang-undang yang khusus terkait dengan politik uang. Per hari ini, tak ada undang-undang yang menyebut secara khusus politik uang itu apa. Politik uang itu hanya masuk dalam sejumlah larangan dalam pemilu. Dilarang memberikan uang dan jasa untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Coba dalam undang-undang pemilu kita disebutkan, pasal 200 politik uang adalah ngasih uang, ngasih sembako, ngasih serudung, ngasih beras, ngasih beton, ngasih bansos, itu politik uang. Kalau itu yang dibahas, saya kira politik uang tidak akan begitu cair. Yang kedua, reward and punishment-nya pelaku politik uang. Haram hukumnya seumur hidup ikut dan terjun lagi dalam politik. Kalau itu yang terjadi, rasa-rasanya orang akan jerah. Yang ketiga, Bawaslu, Sentra Gakumdu, kerja bareng dong. Ada kepolisian, kejaksaan. Masa nggak bisa sih? Yang jelas-jelas di depan mata itu tidak bisa diskusi.